Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini akan saya bahas tentang kisi-kisi penilaian akhir semester tahun 2022-2023, materi matematika wajib. Oke, yang pertama, perhatikan. Nanti yang akan keluar adalah induksi matematika ya, untuk kelas 11 nih ya. Untuk kelas 11 yang pertama, induksi matematika. Lihat nih, peserta didik, kisi-kisi yang pertama. Peserta didik dapat menyatakan pola suatu deret bilangan bulat positif kurang dari 60 dengan notasi sigma. Jadi untuk kisi-kisi pertama itu nanti contohnya ada sebuah pola deret bilangan ya. Pola deret bilangan disuruh membentuk notasi sigma. Contoh soalnya seperti ini ya. Jadi disuruh membentuk notasi sigma. Ada sebuah pola bilangan atau deret bilangan 2 tambah 4 tambah 6 sampai 20. Kalau yang pertama, yang atas, 2 ke 4 itu selisihnya 2, 4 ke 6 juga 2, 6 ke 8 juga 2. Berarti nanti rumusnya adalah langsung UN. Yang pertama, ini ya, sigma, misalkan N sama dengan 1, sampainya 20. Kalau ini pertama kali 2, berarti kan 2 kali 1 ya. Terus kalau 20 berarti 2 kali 10. 20. Berarti datanya ada 10. Ya, data dari pertama sampai 10 2N. Kita cek dulu. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 10 20. Berarti sudah. Berarti ini contoh pola untuk membentuk suatu notasi sigma. Kemudian kalau ada soal seperti ini, yang bawahnya datanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya 1 sampai 5. Lihat bawahnya, 2, 4, 8. Berarti ini kan 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali. Kalau 8, 2 kali 3 bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Berarti bisa, kalau nggak perkalian berarti perpangkatan. 2 itu berarti 2 pangkat 1, 4, 2 pangkat 2, 8, 2 pangkat 3, iya betul 8, 16, 2 pangkat 4, 32 itu 2 pangkat 5. Jadi bentuk notasi sigma dari pola bilangan tersebut adalah sigma N sama dengan 1 sampai 5. Kenapa kok 5? Karena datanya ada 5. Kemudian rumusnya adalah 2 pangkat N. Ya, 1 per ya, 1 per 2 pangkat N ya. Ya, 1 per 2 pangkat N. Karena 1 per karena pecahan, 2 pangkat N itu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 sampai 2 pangkat 5. Atau biar nggak tumbuhan, saya pindah di bawahnya. Ini jawabannya adalah N sama dengan 1 sampai 5, 1 per 2 pangkat N. Itu untuk contoh soal. Kira-kira nanti soalnya seperti itu. Kita lihat kisi-kisi yang kedua. Peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat notasi sigma untuk menyederhanakan penjumlahan dua suku notasi sigma dengan batas bawah yang berbeda. Berarti bawahnya berbeda. Menyederhanakan penjumlahan ya. Contohnya seperti berikut. Perhatikan contohnya. N-nya 1 sampai 10, 2K plus 1 plus N 5 sampai 14 K kuadrat min 1. Kalau kita perhatikan, ternyata batas bawahnya berbeda. Batas bawahnya berbeda, berarti kita harus samakan. Kalau ini 1, ini juga harus dirubah jadi 1. Berarti menjadi sigma N sama dengan 1 sampai 10. Ini tetap ya, 2K plus 1 ditambah ini berubah jadi 1, berarti kan 5 dikurangi 4, atas juga harus dikurangi 4, 14 kurangi 4 jadi 10. Karena atas bawah dikurangi 4, maka yang di dalam harus ditambah 4. K plus 4 kuadrat min 1 ya. K-nya diganti K plus 4 kuadrat. Karena ini tadi 5 kurangi 4, 14 kurangi 4. Maka di dalamnya adalah harus ditambah 4, berlawanan.
Lihat batas notasi sigmanya. Ternyata sudah sama. Kalau sudah sama boleh digabungkan. Ya, digabungkan menjadi N1 sampai 10 ya. 2K plus 1 ditambah, digabungkan ya. Ini K plus 4 kuadrat. Kalau kita kuadratkan menjadi K kuadrat ditambah 8K plus 16 min 1. N1 sampai 10 ya, ini menjadi 2K plus 1 plus K kuadrat plus 8K plus 15. Disederhanakan. K kuadrat di depan, 8K sama 2K, 10K. 1 tambah 15, 16. Dah. Jadi kira-kira batas bawahnya berbeda seperti ini dan penyederhanaan. Atau bisa jadi juga bentuk contoh yang lain, ini contoh yang beda. Misalkan sigma N1 sampai 5 2K plus 1. Bentar. Ini hurufnya harus sama ya. Kalau ini M berarti ini harus M. Kalau K kan kita ubah jadi K aja. K, ini K, ini K. Semuanya berbentuk K. Hurufnya harus sama. Ya. K sama dengan 1. Ya, semuanya harus berbentuk K semua. Ini K, 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 K ya. Ya. Contoh yang beda, serupa tapi tak sama, intinya batas bawahnya beda. K1 sampai 5 2K plus 1 ditambah K6 sampai 12 2K plus 1. Kalau kita lihat, ternyata sama-sama 2K plus 1. Batasnya dilihat, 1 sampai 5, 6 sampai 12. Ternyata ini nyambung, habis 5 kan 6. Jadi ketika di dalamnya sama dan nyambung, bisa digabungkan atau disederhanakan menjadi K1 sampai 12 ya. Awal sampai akhir, awalnya 1, akhirnya 12. Ini 2K plus 1. Jadi untuk kisi-kisi yang kedua, kira-kira soalnya seperti ini ya, beda bawahnya, boleh seperti atas atau bawahnya. Pada intinya batas bawahnya beda, ini 1, ini 5, ini juga 1, ini 6 ya. Kemudian kisi-kisi yang ketiga, diketahui nilai notasi sigma dengan UN sama dengan AN plus B. Peserta didik dapat menentukan variabel konstanta B dengan N antara 1 sampai 10 dan A 1 sampai 5. Untuk kisi-kisi yang ketiga, kemungkinan besar seperti ini. Diketahui rumus notasi sigmanya adalah UN, AN plus B. Dan misalkan selain rumusnya diketahui juga U2-nya 10, U5-nya 25 misalkan. Berarti kalau ada seperti ini berarti seperti menggunakan barisan dan deret aritmatika ya. U2 berarti kita jabarkan, U2 berarti kan A kali 2 ditambah B sama dengan 10. Terus U5 berarti bisa menjadi A kali 5 ditambah B sama dengan 25. Ini tinggal dieliminasi substitusi. Setelah dieliminasi substitusi, tujuannya adalah mencari B, berarti cari nilai B-nya. Ya, caranya sederhana, tinggal dieliminasi dan disubstitusi. Kemudian kisi-kisi yang keempat, lihat kisi-kisi yang keempat. Siswa dapat menentukan langkah pertama pembuktian pernyataan keterbagian dengan induksi matematika. Langkah pertama adalah untuk N sama dengan 1, maka berlaku benar. Jadi N-nya diganti dengan angka 1. Ya, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Itu untuk yang keempat. Kemudian yang kelima, siswa dapat menentukan pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1 bila diketahui rumusan pernyataan tersebut. Jadi nanti untuk sifat yang kelima, N-nya diganti dengan K plus 1. Ya, kalian bisa lihat catatan induksi matematika. Jadi untuk pembuktian induksi matematika itu ada 3 unsur. Yang pertama N sama dengan 1, yang kedua N sama dengan K, dan yang ketiga adalah N sama dengan K plus 1.
Kemudian shift induksi atau kisi-kisi yang keenam. Perhatikan kisi-kisi yang keenam. Peserta didik dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi untuk soal yang keenam atau kisi-kisi yang keenam, kalian harus mempelajari program linear, materi program linear, kemudian bagaimana cara menggambar, bagaimana menentukan daerah penyelesaian. Jika hanya satu soal, berarti daerahnya yang benar adalah yang diarsir. Jika lebih dari 2 atau lebih dari 3, kalau kita gambar sendiri, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang salah. Kalian bisa buka kembali catatan masing-masing. Insya Allah sudah ada semuanya lengkap. Di sini hanya menentukan daerah himpunan penyelesaian. Berarti harus dengan gambar. Nomor 6 dengan gambar. Nomor 7. Disajikan gambar terarsir daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Peserta didik dapat menentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Kalian bisa buka kembali catatannya. Yang sudah pernah saya berikan contoh dulu, ada soal yang berbentuk gambar, yang ditentukan adalah garisnya, pertidaksamaannya. Jadi nanti kalau melewati sumbu X atau sumbu Y, titik bidang koordinatnya sumbu X dan sumbu Y, maka menggunakan rumus AX plus BY sama dengan A kali B. Dibuka kembali, itu ada. Terus kalau titiknya di tengah-tengah melalui 2 titik ya, bisa menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi tergantung dengan gambarnya. Kalau letaknya di pinggir-pinggir titiknya, pakai yang cepat aja, pakai rumus langsung. AX plus BY sama dengan A kali B. Tapi kalau gambar titiknya di tengah, berarti harus mencari rumus tadi yang saya ucapkan tadi ya. Jadi silahkan kalian pelajari rumus dan catatannya. Kemudian soal nomor 8. Peserta didik dapat kisi-kisi yang ke-8 ya. Peserta didik dapat menentukan nilai maksimum fungsi tujuan dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk yang soal nomor 8 nilai maksimum, jadi digambar dulu, titik-titiknya dicari, ditentukan, nanti pilih yang paling maksimum dari gambar yang diarsir. Harus memakai daerah yang diarsir. Nomor 9. Peserta didik dapat menentukan model matematika dari masalah dalam kehidupan nyata. Jadi ini berbentuk soal cerita. Bisa tentang umur-umur, mobil, motor, atau yang lainnya. Bisa dilihat catatan masing-masing. Atau mungkin jual beli, atau beli bakso, beli es juga bisa. Tergantung nanti soalnya. Yang penting berbentuk soal cerita. Nomor 10. Diketahui masalah nyata yang terkait program linear. Peserta didik dapat menentukan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Kalau yang nomor 10 berarti menyelesaikan, menghitung ya. Berarti soal cerita boleh mengerjakan inverse atau determinan ya. Bisa lihat catatannya. Kemudian ini menghitung. Sedangkan nomor 9 tadi hanya model matematika saja. Jadi nggak sampai menghitung. Kemudian nomor 11. Diketahui matrik ordo 2 kali 3. Peserta didik dapat menentukan selisih 2 elemen dari matrik tersebut. Kata selisih berarti dikurangi. Jadi nanti ada 2 matrik, perhitungannya adalah dengan dikurangi. Ingat, kalau ada min ketemu min, nanti jadinya adalah plus ya. Misalkan min 5, ya berarti dikurangi min 5. Min tadi ketemu berarti menjadi plus 5, bahkan bukan min lagi. Tadi sampai nomor 11 ya. Intinya harus sesuai letaknya, selisih, tinggal dikurangi saja. Kemudian kisi-kisi yang ke-12 ya. Bisa dilihat yang ke-12. Peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah yang terkait kesamaan 2 matrik ordo 2 kali 2. Jadi nanti ada matrik ya, menyelesaikan masalah berarti menghitung ya. Tergantung pertanyaannya apa, menghitung apa menentukan suatu huruf. Ini gampang nomor 12. Nomor 13. Peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah yang terkait kesamaan 2 matrik ordo 3 kali 3. Berarti
ada matrik 2 3 kali 3, karena sama, kesamaan dua matrik, berarti letak angkanya sama juga ya, letak angkanya semuanya sama. Kemudian yang nomor 14, diketahui matrik A dan B, peserta didik dapat menentukan matrik hasil dari K kali A min B dengan K skalar kurang dari 5. Contohkannya misalkan berarti 1 kali A min B. Diketahui matrik A dan B 2 kali 2 matrik hasil dari, berarti ini nanti menghitung ya. K-nya sudah diketahui, A sudah diketahui, B diketahui, tinggal menghitung biasa. K kali A. Kalau huruf langsung dikalikan ya. Tapi kalau perkalian matrik baris kali kolom. Sekarang yang ke-15. Peserta didik dapat menentukan matrik P ordonya 2 kali 2 pada penjumlahan dua matrik yang hasilnya diketahui. Ya, matrik P berarti menghitung dua matrik terus ditambahkan. Kemudian nomor 16. Diketahui matrik P dan Q order 2 kali 3. Peserta didik dapat menentukan hasil P kali Q transpose. Berarti P-nya sudah diketahui, Q transpose berarti dari yang ada kemudian ditransposkan. Ini seperti contoh yang pernah maju satu soal ya. Perkalian matrik, transpos matrik. Ingat perkalian matrik adalah baris kali kolom. Ya, untuk soal nomor 16. Sekarang nomor 17 atau kisi-kisi yang ke-17. Diketahui matrik P order 2 kali 2, peserta didik dapat menemukan matrik hasil selisih P kuadrat dengan identitas. Identitas itu berarti P kali I ya, P kali I sama dengan P kuadrat. Maksudnya gini, identitas itu I-nya saja, 1001. Ini ya nomor 17. Berarti menentukan matrik hasil selisih ya. Ini berarti harus menghitung selisihnya berapa dengan matrik P. Kemudian nomor 18. Peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah terkait dengan kesamaan penjumlahan dan perkalian dua matrik ordo 2 kali 2. Berarti menjumlahkan dan menghitung dengan biasa ya, dengan matrik ya. Kemudian kisi-kisi yang selanjutnya nomor 19. Peserta didik dapat menentukan determinan. Determinan berarti tinggal dideterminankan. K kali A berapa dideterminankan. Atau langsung determinan juga boleh ya. Ingat, tinggal dikali silanya determinan. Determinan itu adanya 2 kali 2 dan 3 kali 3. Ternyata di sini memilih 2 kali 2 ya. Dengan K skalar dan N elemen. Nomor 20. Peserta didik dapat menentukan variabel dari elemen suatu matrik singular. Apa itu matrik singular? Matrik yang determinannya bukan 0 ya. Matrik singular itu matrik yang determinannya 0. Saya ulangi, matrik singular matrik yang determinannya 0. Jadi ketika kita menemukan matrik singular, maka tidak ada inverse. Ya, inverse-nya enggak ada karena determinannya 0. Kemudian nomor 21. Diketahui matrik A dengan elemen A, peserta didik dapat menentukan inverse matrik transpose A. Ya, inverse matrik transpose A. Jadi ada matrik, dicari inverse-nya, kemudian ditransposkan atau ditranspos dulu baru dicari inverse-nya. Ya, ini boleh inverse-nya dulu terus transposnya. Nomor 22. Diketahui matrik A dan B ordo 3 kali 3 dengan N elemen matrik, peserta didik dapat menentukan inverse matrik A min B. Berarti A dikurangi B dulu, hasilnya berapa, kemudian baru diinverskan. Nomor 23. Diketahui hasil perkalian dua matrik ordo 2 kali 2 adalah matrik identitas. Ya. Peserta didik dapat menentukan salah satu matrik tersebut yang belum diketahui. Jadi kalau ada dua matrik hasilnya identitas, maka perkaliannya itu adalah matrik itu sendiri dan inverse-nya. Ya. Jadi yang satu positif, yang satu negatif ya. Inverse-nya, hasilnya. Nomor 23.
Oh, sudah ya. 24. Peserta didik dapat menentukan penyelesaian persamaan matrik order 2x2 kaitannya dengan aplikasi inverse matrik. Berarti mencari inverse matrik. Ingat, inverse matrik itu ada dua. Yang pertama order 2x2, yang kedua adalah order 3x3. Karena di sini sudah jelas order 2x2, berarti tugas kalian adalah menghafalkan inverse yang ordernya 2x2. Nomor 25 atau kisi-kisi yang ke-25. Diketahui SPLDV. Peserta didik dapat menyatakan ke dalam bentuk persamaan matrik. Ya. Jadi ada SPLDV disusun menjadi sebuah matrik. Kemudian peserta nomor selanjutnya ya. Peserta didik dapat menentukan bayangan titik A oleh translasi yang sama pada titik B ke B aksen. Berarti tujuannya mencari A aksen. Berarti ada dua ya. B ke B aksen ada. B-nya berapa, B aksennya berapa. Berarti nomor 26 itu harus langkah pertama mencari translasinya dulu. Setelah ketemu translasinya dari B ke B aksen, maka kita bisa menemukan titik A. A itu adalah titik A itu titik yang akan ditranslasi oleh AB tadi yang belum dituliskan, belum dihitung. Jadi translasinya tetap sama. Ya, titik A ditambahkan dengan translasinya sehingga ketemu dengan A aksen. Tujuannya adalah mencari bayangan titik A, berarti mencari A aksen. Nomor 27. Diketahui persamaan lingkaran oleh karena translasi T ya. Berarti translasi nanti pakai rumus XY, TAB, X aksen, Y aksen. Yang satu milih laki-laki, yang satu milih wanita ya. Kemudian tadi setelah TAB, peserta didik dapat menentukan nilai A plus B, berarti cari A dan B-nya. Nomor 28. Peserta didik dapat menentukan bayangan garis hasil translasi. Berupa bayangan garis translasi, berarti yang dipakai adalah XY. Kalau garis itu depannya XY, kalau titik berarti X aksen, Y aksen. Ya. Nomor 29. Peserta didik dapat menentukan bayangan suatu titik oleh transformasi refleksi. Jadi, kisi-kisi yang akan selanjutnya, pertama harus refleksi dulu, setelah refleksi kemudian dilanjutkan translasi. Berarti dua berurutan. Refleksi dulu, bayangannya ketemu berapa, kemudian dilanjutkan translasi. Nanti bawahnya selalu tulis X double aksen, Y double aksen ya. Contohnya sudah ada di buku. Nomor 30. Peserta didik dapat menentukan bayangan persamaan garis hasil komposisi refleksi. Komposisi refleksi itu bisa macam-macam. Yang gabungan yaitu yang X sama dengan A dan Y sama dengan B. Kisi-kisi yang ke-30, peserta didik dapat menentukan bayangan persamaan garis hasil komposisi refleksi. Ya, berarti gabungan dua refleksi. Ingat, pada rumus refleksi itu ada 8. Jadi harus menguasai ke-8 rumus refleksi. Kemudian 31, kisi-kisi yang ke-31. Diketahui suatu titik dan hasil bayangannya oleh karena refleksi garis X sama dengan A, dilanjutkan refleksi garis Y sama dengan B, peserta didik dapat menentukan KA plus KB. Jadi ini yang dicari, KA plus KB. Contohnya seperti ini. Berarti kisi-kisi 31 ada titik, ada bayangan ya. Kalau pakai rumus A dilanjutkan B, maka rumusnya 2A min X, 2B min Y. Berarti ini bisa disamakan. 2A min X sama dengan 5, 2B min Y sama dengan 7. X-nya 1, Y-nya 7. Contohnya di sini. 2A min X sama dengan 5. Berarti 2A min 1 sama dengan 5. Lihat, nanti ketemu A-nya ya. Berarti A-nya adalah 3. Atau pakai yang satu lagi, 2B min Y sama dengan 7 ya. Y-nya 2, berarti 2B min 2 sama dengan 7. 2B sama dengan 9, B-nya berarti 9 per 2. Sudah ketemu berarti. Ya, tinggal menentukan KA plus KB. Tergantung soalnya. Oke, untuk sementara sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.